Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kehidupan dan kesehatan serta kesempatan untuk tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman peserta BPI SMPI Anur yang berbahagia, pada kesempatan BPI kali ini kita akan sama-sama berbincang tentang anjuran menjauhi tempat-tempat yang diharamkan. Menjauhi perbuatan haram adalah sebuah keniscayaan bagi orang beriman. Yang dimaksud dengan tempat-tempat haram adalah tempat-tempat yang berpotensi membuat orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara individual ataupun secara klasikal, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui tempat itu dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu daripada sifat-sifat ibadur rahman, yaitu berupaya meninggalkan tempat-tempat atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, namun tetap menjaga kehormatan dirinya. Apa maksudnya? Yaitu tidak ikut serta melakukan perbuatan yang tidak berfaedah itu, atau melakukan perbuatan yang tidak berfaedah jenis lainnya. Misalnya mengolok-olok mereka, ataupun menganggap diri kita lebih baik daripada mereka. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah berupaya meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi dirinya, tidak bermanfaat bagi dirinya, baik manfaat dunia ataupun akhirat. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyampaikan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karenanya, untuk tidak mendekati perbuatan zina, maka kita juga tidak diperkenankan untuk mendekati tempat-tempat yang memungkinkan kita melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina itu diharamkan, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang memungkinkan kita atau mendorong kita untuk melakukan perbuatan zina. Zina di sini bisa bermakna sempit ataupun bermakna luas, karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya mata berzina dengan pandangannya, mulut berzina dengan perkataannya, telinga berzina dengan pendengarannya, kemaluan berzina sebagaimana yang kita tahu bersama. Oleh karena itu, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi untuk kita melakukan perbuatan zina, baik secara sempit ataupun secara luas, juga merupakan hal yang harus kita lakukan. Jangan kita dekati tempatnya apabila berpotensi untuk membuat kita melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita? Kenapa Rasulullah Muhammad SAW melarang kita untuk mendekati tempat-tempat yang haram atau berpotensi melakukan perbuatan haram? Berikut adalah bahaya. Karena kadang-kadang orang itu harus tahu kenapa tidak boleh melakukan sesuatu, melihat potensi bahaya ataupun melihat potensi manfaat. Tempat-tempat yang haram tentunya bukan potensi manfaat, tapi potensi bahaya. Bahaya mendekati tempat-tempat yang haram atau berpotensi melakukan perbuatan haram. Yang pertama adalah menimbulkan gejolak syahwat. Hawa nafsunya bangkit dan tergoda, padahal sebelumnya dapat terkendalikan. Apabila seseorang mendatangi, misalnya mohon maaf, ya kan,
tempat-tempat wanita-wanita tuna susila atau PSK berkumpul, boleh jadi, ya kan, boleh jadi dia akan timbul syahwatnya. Atau mungkin kita tidak mendatangi tempatnya, tapi mendatangi tempat dalam sini bisa offline ataupun online. Mendatangi situs-situs, uh, website-website yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita. Atau mempertontonkan sesuatu yang patut diduga bisa membangkitkan syahwat kita. Dan ketika kita bangkit syahwatnya, kita bisa jadi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya mendekati tempat yang diharamkan adalah menimbulkan gejolak syahwat. Syahwat yang bisa menyeret kita, membawa kita minimal berfantasi, berpikir, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan setan akan masuk ke dalam dada kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kata-kata, membisikkan kalimat-kalimat yang mengarah kepada hal tersebut. Maka demikianlah Islam, agama kita mengajarkan kepada kita untuk melakukan kegiatan preventif, mencegah sebelum terjadi. Ini yang pertama. Dan hari ini Masya Allah, ya kan, menurut data, menurut informasi dari Kemeninfo, setiap hari selalu tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang haram itu bermunculan. Ya, bermunculan dan menjadi pekerjaan yang sebenarnya tidak sangat diperlukan. Ya. Kalau kita atau setiap orang itu berupaya untuk saling menjaga agar tempat-tempat kemaksiatan itu tidak terjadi, baik secara offline ataupun online. Mungkin secara offline kita tidak mendatangi misalnya klub-klub malam ataupun tempat-tempat diskotik atau tempat-tempat berkumpul para orang-orang yang sebagaimana kita tahu, ya kan, hotel-hotel atau tempat-tempat yang berkumpul orang-orang yang melakukan hura-hura dan lain sebagainya. Ya, itu juga bisa dilakukan secara online hari ini, Masya Allah. Dan itu bisa sangat tidak terpantau. Mungkin kalau kita pergi ke suatu tempat secara offline, ayah dan ibu kita bisa lihat. Teman-teman kita bisa melihat. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat secara online, Masya Allah, jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sangat sulit sekali menghindarinya. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahaya yang akan timbul adalah menimbulkan suudzon, ya. Menimbulkan prasangka buruk orang lain. Boleh jadi kita datang ke suatu tempat, itu bukan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang melihat kita pergi ke suatu tempat, ya kan, dan orang-orang menyangka kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang umumnya di tempat itu, maka kita juga berupaya untuk apa? Mencegah orang lain berbuat dosa dengan melakukan suudzon atau melakukan mereka bersalah sangka kepada kita. Karena kita tidak menjaga hati mereka, tidak menjaga pandangan mereka dari berpotensi menilai atau berpikiran yang buruk terhadap kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, unsur akhakal madlum zalim wal madlum. Ya Rasulullah, nangsurul madlum wa kaifa nangsurul zalim. Tolonglah saudaramu tolonglah saudaramu yang terzalimi dan tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman. Ya Rasulullah, kami faham bagaimana caranya menolong saudara kami yang terzalimi. Lalu bagaimana kami menolong saudara kami yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, au kamakon, cegah mereka melakukan kezaliman itu. Berprasangka buruk juga sebuah kezaliman atau sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Oleh karenanya, melakukan perbuatan atau mencegah mereka bersuudzon juga cara yang baik. Untuk apa? Untuk mencegah mereka berbuat dosa. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat, ya,
pernah suatu saat berjalan dengan istrinya di pagi yang masih temaram bersama istri beliau. Lalu seorang sahabat berpapasan dengan beliau dari kejauhan dan kemudian mengambil jalan yang lain, tidak hendak berpapasan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil sahabat itu, "Wahai sahabatku, kemarilah. Kenapa engkau mengambil jalan yang lain? Ini adalah istriku." Langsung dikatakan, "Ini adalah istriku." Untuk apa? Untuk mencegah sahabat tersebut melakukan prasangka yang buruk. Karena berjalan dengan seorang wanita dalam Islam yang bukan mahramnya dan bukan istrinya adalah sebuah perbuatan yang diharamkan. Maka dikenakan ini adalah istriku. Agar apa? Agar orang tidak berprasangka. Lalu sahabat itu bertanya, ya, ya Rasulullah, tahan sebentar wahai sahabatku. Ini adalah Safiyah binti Huyai, istriku. Mereka menjawab, wah suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya para sahabat tidak mungkin berprasangka baik. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu yajri madrad jam. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu bisa merasuk ke tubuh manusia melalui aliran darah dan membisikkan bisikan-bisikan. Sehingga bisikan pun dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tentunya para sahabat tidaklah seburuk orang-orang hari ini memiliki tabiat atau perangai. Tapi Rasulullah SAW bukan hanya hidup bersama sahabatnya. Bukan hanya ajaran Islam ini bukan hanya untuk para sahabatnya, tapi juga untuk kita hari ini dan di waktu yang akan datang untuk orang-orang setelah kita. Sehingga ini tetap dilaksanakan. Teman-teman, yang ketiga, kenapa kita dilarang mendekati tempat-tempat haram? Dikhawatirkan terjatuh pada perbuatan melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Terjatuh, khawatir kita ikut melakukan perbuatan yang diharamkan itu. Sehingga mendekati tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang haram ataupun perbuatan haram lainnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaih menyampaikan al-ainani taziniyani wa zinahuma nadru. Dua mata, dua telinga berzina. Mata berzinanya adalah melihat. Kalau kita mendatangi tempat-tempat yang misalnya berkumpul wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, pasti mata kita akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekaligus nasihat untuk diri kita. Ketika kita berada dalam kesendirian kita, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita dan gadget kita, hanya kita dan kuota internet kita, hanya kita dan username kita. Sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan atau terjatuh pada perbuatan yang kita lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahayanya adalah melemahkan iman dan kehilangan kebencian kepada kemaksiatan. Ada satu pepatah menyampaikan witing tresno jalanan kulino. Cinta itu muncul karena sering terjadi interaksi. Apabila kita berinteraksi dengan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT, lama kelamaan akan terkikis keimanan kita, akan terkikis ketidaksukaan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya berinteraksi. Seringnya bergaul, seringnya berlalu lalang di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lama kelamaan akan merasa itu bukan perbuatan dosa dan kita kelamaan tidak akan hilang rasa tidak suka kita pada kemaksiatan. Padahal kita punya kewajiban untuk menjaga iman kita agar tidak lemah. Seandainya pun lemah, agar kita bisa segera bangkit dari lemahnya iman itu. Dan kita juga punya kewajiban agar jiwa kita, pikiran kita tetap dalam kondisi tidak menyukai atau membenci kemaksiatan.
dalam artian tidak ingin melakukannya, tidak ingin orang lain melakukannya. Lalu apabila mereka berkata, kemaksiatan ini kan kami yang melakukan, pakai uang kami, dosa-dosa kami. Kalau kami diadab, Allah akan adab kami. Masuk neraka kami sendiri. Lalu apa jawab kita? Iya, maksiat Anda lakukan. Uang Anda lakukan. Dosa Anda lakukan. Tapi kalau Allah turunkan adab di dunia ini misalnya, karena kemaksiatan yang dilakukan itu, kemudian terjadi gempanya bukan di rumah Anda doang. Seluruh rumah orang Kabupaten Bekasi akan tergoncang oleh gempa. Oleh karena itu Allah SWT juga menyampaikan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah pada musibah dari Allah SWT yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat zalim di antara kamu saja. Oleh karena itu, kita juga punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari orang-orang dari melakukan perbuatan kemaksiatan. Menyuruh kepada kebaikan jauh relatif lebih mudah dibanding mencegah orang melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa ya di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa merubah dengan mencegahnya dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, cegahlah dengan lisan kita. Kalau lisan kita juga tidak mau mencegah, maka fa biqalbi, fadzalika adhaful iman. Maka dengan hatinya, ya. Nah, benci kepada kemaksiatan adalah bagian dari tanda-tanda keimanan, walaupun tanda yang paling lemah. Kemudian selanjutnya adalah ada kemungkinan ketika kita menghadiri tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, kita berpotensi untuk terancam meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Oleh karena itu meninggalkan atau menjauhi tempat-tempat yang diharamkan adalah salah satu motivasinya adalah supaya kita tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena kematian datang menjemput siapa saja, tanpa kenal waktu, tanpa kenal tempat, tanpa kenal usia. Oleh karena itu meninggalkan tempat kemaksiatan baik secara online ataupun offline harus dilakukan. Dan yang terakhir, bahaya daripada kemaksiatan atau meninggalkan tempat-tempat maksiat adalah kita menjadi sumber tersebarnya maksiat tersebut ke tengah masyarakat. Nah, karena tempat-tempat maksiat menjadi sumber tersebarnya maksiat kepada masyarakat. Oleh karena itu, bukan hanya dijauhi, juga jangan sampai ada tempat-tempat yang haram di sekitar rumah kita. Karena apa? Karena kalau tempat itu ada, pasti akan dikunjungin. Dan ketika dikunjungin, para ulama menyampaikan su'ul khulqi yu'di. Perbuatan yang buruk itu menular. Lebih cepat penularannya daripada virus corona. Dan tidak ada vaksin, tidak ada imunisasi, kecuali keimanan. Dan keimanan itu perlu suatu lingkungan yang saling mengkondisikan. Tempat-tempat maksiat menjadi sumber tersebarnya tempat maksiat itu di tengah masyarakat. Sehingga agar kemaksiatan tidak tersebar, maka tempatnya juga seharusnya tidak ada. Apalagi kita negara dengan Pancasila sebagai falsafah kehidupan kita. Di antara falsafahnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan menjadi satu amanat konstitusi bahwasanya pendidikan adalah atau tempat-tempat yang tidak mendidik ya, juga harus dijauhkan. Misalnya amanat konstitusi pada undang-undang Sidiknas itu membentuk pelajar-pelajar atau para peserta didik itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tempat-tempat yang haram tentu tidak menjadi tempat yang bisa menimbulkan nilai ketakwaan bagi para pelajar. Oleh karena itu, jika kita belum mampu atau belum punya kekuatan, belum punya kesempatan untuk meminimalisir tempat-tempat maksiat itu, walaupun tempat-tempat maksiat itu mungkin saja tidak akan hilang dari permukaan bumi,
Tapi mereka tidak boleh dominan. Mereka tidak boleh mayoritas. Mereka tidak boleh hashtagnya tertinggi. Mereka tidak boleh viral. Yang viral, yang ada dalam pikiran-pikiran masyarakat, pikiran-pikiran kita adalah kebaikan-kebaikan. Walaupun sehebat apapun kita berusaha menghilangkan kemaksiatan, kemaksiatan itu akan ada. Tapi mereka tidak boleh berperan, tidak boleh mengambil posisi yang maksimum. Yang mereka tidak boleh mendominasi. Yang harus mendominasi adalah kebaikan. Karena pada hakikatnya manusia cinta kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kegiatan BPI kita menjadi lebih bermakna dan mampu memberikan satu nilai, satu kesempatan kepada kita bersama untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Siapa yang harus jaga pertama? Diri kita. Iya, diri kita. Karena kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak mungkin kita bisa menjaga orang lain. Para pramugari dan pramugara di pesawat setiap kali menyampaikan instruksi tentang keselamatan, mereka menyampaikan, kalau terjadi goncangan dan tekanan udara berkurang dan masker oksigen ada di depan kita, siapa yang suruh memakai masker oksigen? Kita dulu disuruh memakai masker oksigen. Setelah itu kita boleh baru memberikan atau memasangkan masker oksigen kepada orang lain. Ini adalah prinsip yang paling mendasar. Jika kita ingin menyelamatkan orang lain, kita harus memastikan kita juga selamat. Agar kita bisa melakukan atau mencegah orang lain melakukan perbuatan yang haram, maka kita harus memastikan diri kita juga mampu mencegah perbuatan yang haram, termasuk menjauhi tempat-tempat yang haram. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Uhibbukum fillah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.